Pemirsa, dulu untuk menjaga kerahasiaan data mungkin tidak kasih tahu nomor PIN ATM. Tapi sekarang wajah hingga KTP ini bisa terekam dan berpotensi disalahgunakan. Lalu bagaimana dengan lokasi yang masih membutuhkan pengunjungnya untuk meninggalkan KTP? Seperti apa jaminan keamanannya? Siapa yang kalau masuk ke gedung perkantoran, hotel, atau kompleks perumahan masih harus meninggalkan KTP untuk ditukar ke ID Pass? Maksudnya sih untuk administrasi keamanan data tamu. Tapi bukankah nomor KTP kini sudah menjadi nomor tunggal segala bentuk administrasi valid yang sifatnya rahasia karena bisa berisiko disalahgunakan? Data bocor iya, tapi lebih ke takut ketuker juga, kan kadang human error itu nggak bisa kita prediksi ya. Takutnya saat kita mau minta KTP, taunya dia salah kasih atau ada nama yang sama, kita nggak tahu juga. Sebenarnya sih nggak setuju ya, karena ya agak risih juga gitu. Saat kita pengen masuk di depan disuruh buka jaket atau titip KTP kan. Padahal kan kita nggak ngapa-ngapain kan, cuma ngantar makanan atau ngantar dokumen gitu kan. Dirjen Dukcapil menegaskan penitipan KTP maupun penggunaan fotokopinya pada prinsipnya masih dapat dilakukan selama sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Masyarakat tetap dapat menggunakan KTPL untuk berbagai keperluan yang membutuhkan verifikasi maupun identitas kependudukan secara resmi. Seperti misalnya check-in hotel dan juga berbagai keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bicara soal data pribadi bukan cuma eKTP. Di ruang publik, kamera kini bukan cuma memotret, tapi juga bisa merekam dan mengenali wajah lewat teknologi berbasis AI. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data biometrik termasuk wajah dikategorikan sebagai data pribadi spesifik yang memiliki perlindungan hukum. Artinya, pengambilan, penyimpanan, hingga penyebarannya wajib punya dasar hukum. Penyalahgunaannya terancam sanksi pidana. Ketika ternyata ada penyalahgunaan terkait dengan data pribadi yang disimpan ya, atau ditahan oleh pemilik gedung, hal ini ada juga sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengenai misalnya illegal collection. Tapi illegal collection ini tentunya harus memenuhi beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah harus ada bukti bahwa pemilik gedung itu melakukan pengumpulan yang tujuannya adalah menguntungkan dirinya. Kemudian tindakan untuk menguntungkan dirinya itu ternyata membawa kerugian bagi si pemilik KTP. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang sudah ada, tapi pengawasannya jangan sampai teknologi yang sudah melaju cepat, namun regulasi dan pengawasan diam di tempat. Terima kasih. Meski praktik menitipkan atau menukar KTP ini menjadi prosedur keamanan, namun kini mulai dipertanyakan. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, satu data pribadi menyimpan banyak resiko jika tidak dijaga dengan benar. Dari Jakarta, Auriga Gustina, Kemal Prasetya melaporkan.